Geda gedi geda oh. Hai teman-teman, pada tugas kali ini, kelompok kami berkunjung di Desa Gembong, Dukuh Bunton, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Kecamatan Gembong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pati yang berjarak sekitar 12 km ke arah barat, yang terdiri dari 11 desa dengan kondisi geografis pegunungan yang berada di lereng Gunung Muria. Desa yang kami kunjungi adalah Desa Gembong yang terletak di Dukuh Bunton. Sebagian besar warga Desa Gembong bekerja sebagai petani di kebun karena tanah yang sangat subur dan tumbuhan yang bisa tumbuh lebat. Di Desa Gembong ini banyak sekali tumbuhan seperti talas, singkong, dan pisang. Selain itu, warga Gembong juga memanfaatkan waduk Seloromo untuk mata pencarian mereka dengan cara memancing ikan dan menjaring ikan dari waduk tersebut. Desa Gembong yang terhampar indah di lereng Gunung Muria, bak permata tersembunyi dengan semangat swakarya yang kental. Di sini, tanahnya begitu subur hingga setiap bibit yang ditanam tumbuh lebat, dari talas, singkong, hingga pisang, membentuk landscape hijau yang mempesona. Kehidupan agraris di desa ini tidak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga waduk Seloromo, tempat di mana air membawa berkah berupa ikan segar bagi para nelayan desa. Gembong bukan sekedar desa biasa. Gembong adalah simbol ketangguhan, di mana alam dan manusia berpadu menciptakan kehidupan yang harmonis, mandiri, dan penuh kemakmuran. Desa Gembong merupakan sebuah kawasan yang memiliki karakteristik unik dalam hal kepadatan rumah. Berbeda dengan desa-desa lain yang biasanya memiliki rumah-rumah yang berdekatan. Di Desa Gembong, rumah-rumah dibangun dengan jarak yang cukup jauh dari satu sama lain. Hal ini memberikan kesan lapang dan nyaman bagi penghuninya. Setiap rumah di Desa Gembong dilengkapi dengan halaman yang luas. Halaman ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk beraktivitas, seperti berkebun atau bermain anak-anak, tetapi juga memberikan privasi bagi penghuninya. Dengan adanya ruang terbuka yang cukup, kondisi ini juga berkontribusi pada gaya hidup masyarakat yang lebih santai dan harmonis. Teman-teman, saya sedang berada di Kecamatan Gembong, tepatnya di Dukuh Bunton, RT 3 RW 1. Di dukuh ini terdapat salah satu rumah produksi, yaitu Tria Snack, yang menjual aneka macam keripik. Nah, di sini saya akan mengulik lebih dalam lagi tentang usaha ini. Yuk ikutin terus. Teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan pemilik dari Tria Snack. Bu, mohon maaf, ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Tarse. Oh, okay. Mau tanya Bu, usaha ini itu sudah Ibu dirikan sejak tahun berapa? Sekitar 10 tahun ya. Sudah lama ya Bu ya. Nah, kemudian yang membuat Ibu memilih untuk membangun usaha ini daripada usaha yang lainnya itu apa Bu? Yang dulu usaha kapok. Oh, okay. Sekarang ini usaha ini keritingan.
Lalu awal merintis usaha ini tuh kendala yang Ibu alami tuh gimana? Bang, Mbak. Modalnya terbatas. Iya. Oh, iya. Nah, untuk karyawan sendiri, Ibu itu punya berapa karyawan sekarang, Bu? Karyawan ini cuma 5. Dulu 7, Mbak. Yang 2 keluar. Nah, untuk karyawannya itu asli dari warga Gembong atau dari luar Gembong, Bu? Orang sini aja, Mbak. Oh, berarti Gembong. usaha Ibu ini membantu sekali kesejahteraan di warga sini ya, Bu ya? Iya. Nah, kemudian produk Tria Snack sendiri sudah menyebar di mana saja, Bu? Ya, ada sekitar sini, Gembong, sekitar ada yang Rembang, Juwana, terus nanti Batangan, Sukolilo, Karaban, Kudus. Ya ada yang sampai Semarang, Jakarta ya ada. Nah, itu cara memasarkannya produk Ibu biar bisa dikenal sama orang luar gimana? Sedangkan lokasinya Ibu sendiri kan jauh dari kota ya, Bu ya? Ya dikenal rasanya, Mbak. Oh, Ya, Ton. Dikenal rasanya sih ya. Rasanya tular menular itu. Oh ya teman-teman, ada tambahan informasi mengenai pemasaran yang dilakukan pemilik Tria Snack. Sang pemilik menitipkan produknya di toko-toko dekat rumah produksi dan menawarkannya kepada warga sekitar, sehingga produk bisa dikenal oleh semua orang dan bisa terjual sampai luar kota. ya baik Bu, terima kasih atas wawancaranya di siang hari ini ya Bu ya. Semoga usahanya semakin lancar. Amin ya. Tria Snack sudah memiliki surat izin usaha mikro kecil yang diterbitkan sejak tanggal 22 Agustus tahun 2020. Berdasarkan lampiran nomor induk berusaha, perkiraan hasil penjualan per tahun sekitar 40 juta dengan kekayaan bersih 2,5 juta. Sekarang saya berada di tempat produksi Trias Keripik. Nah, saya akan mewawancarai ibu di belakang. Ikuti saya. Permisi Bu, dengan ibu siapa? Dengan Ibu Mia. Ya. Kalau boleh tahu, ini satu harinya menghabiskan berapa kilo pisang? Kayaknya sih enggak kiloan. Apa itu namanya? Tundun. Oke, tundunan. Berapa tundun Bu kalau boleh tahu? Biasanya sih banyak. Kadang 10 tundun, 15 tundun. Kalau ini tuh dari Gembongnya asli atau ambil dari desa lain atau gimana Bu? Pas apa? Pisangnya? Ya pisangnya. Pisangnya dari Gembong asli. Oh, Gembong asli. Ya. Berarti punya kebun sendiri. Enggak distorin orang. Setor orang. Oke. Makasih nggih Bu. Di sini saya sedang berada di tempat proses penggorengan keripik Tria Snack. Saat kelompok kami sedang berkunjung di sana, kebetulan rumah produksi sedang dalam tahap penggorengan keripik talas. Langkah pertama, talas yang masih utuh dibersihkan dan dikupas kulitnya, lalu diiris tipis mungkin dan dicuci hingga bersih. Kemudian direndam dengan air bersih selama kurang lebih 10 menit. Lalu keripik digoreng di tungkok kayu yang masih sangat tradisional. Proses penggorengan dilakukan secara 2 kali. Yang pertama digoreng dengan sedikit matang, lalu dipindah di wajan kedua untuk lebih mematangkan keripik dan agar lebih renyah.